Swastiastu nama sidang sekaring bawana langgeng terus bangun. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari mana, Mas? Kebumen. Dari Kebumen. Katanya mau menanyakan sesuatu. Apa, Mas, ini pertanyaannya? Orang hidup itu asalnya dari mana, akhirnya kemana lagi? Maksudnya ini ilmu sangkan paran dumadi. Ya bisa. Berarti mau kemana orang setelah mati, kan? Iya. Oke. Buat teman-teman semuanya, ada pertanyaan. Orang kalau sudah meninggal atau mati, itu kembalinya kemana? Ini kita ambil dari versi ajaran Jawa, ajaran leluhur. Sebenarnya manusia itu mengalami melalui 4 alam. Alam itu sebelum adanya sesuatu sampai kelahiran di dunia. Nah, jadi nomor 1 yaitu dari alam suwung, jadi belum ada apa-apa, ruang masih tidak ada makhluk di situ. Nah, di sini katanya kalau makanya orang Jawa menuju suwung, menuju suwung menuju sebenarnya kalau bahasa enaknya itu angen-angen. Angen-angen itu gimana orang kalau hidup itu biar bisa menjadi sejarah, ibaratnya sejarah bagi dirinya sendiri. Nah, yang kedua di situ ada namanya alam rasa. Di alam rasa ini adalah pertemuan dari kedua orang tua kita, dari rasa kasih sayang. Nah, dari angen-angen adanya rasa kasih sayang, akhirnya kasih sayang ini menjadikan penciptaan. Makanya kalau orang Jawa namanya pengantin itu disakralkan. Karena apa? Ini orang Jawa itu meyakini kalau pernikahan itu adalah proses penciptaan manusia. Bukan masalah resepsinya enggak, tapi penciptaan manusia. Makanya setelah menikah, rasa ini lengkapnya adalah dengan hawa nafsu. Makanya bisa terjadi namanya jalmo dalam alam kandungan. Nah, di alam kandungan ini kita dilahirkan di alam dunia ini. Nah, yang ditanyakan tadi setelah dunia nanti kemana kan gitu. Iya. Ya, berarti kan kalau kita tahu awalnya, kita pasti tahu kembalinya. Nah, untuk sampean bisa kembali ke alam suwung ataupun ke angan-angan ini, yang menjadi ukuran sampean itu adalah tingkah laku dan pekerjaan sampean di dunia ini. Kalau sampean pengen kembalinya menjadi manusia, sampean harus tingkah laku dan tata krama sesuai kodratnya manusia. Nanti kalau sampean di sini ibaratnya jadi maling gitu, ya bisa jadi sampean jadi kucing atau tidak. Itu kalau reinkarnasi loh, ini proses reinkarnasi. Nah, sampean tanyakan kalau orang mati kan lahirnya kemana? Lah, makanya orang Jawa itu berlomba-lomba mencari kebaikan. Dia menyadari kalau kehidupannya ini menentukan kehidupan berikutnya. Karena orang Jawa itu mengenal reinkarnasi itu, tipis-nipis. Nah, ini biar bisa kembali gimana? Lah, orang itu yang dijadikan angan-angan itu adalah sejarah hidup. Makanya wong Jawa iki ajarane gampang. Wong urip sing penting becik. Ora nglugekne wong liyan, tandang gawene apik. Cukup. Nah, ini adalah modal ke sini. Tetap 4 alam ini di prosesnya terus. Hewan pun ada ini rasa, kandungan, lahir, ini kembali lagi. Makanya ada hewan itu bisa menjadi manusia. Karena apa? Perbuatannya. Contoh lah, ada seekor anjing. Dia setia dengan majikannya, menolong majikannya bahkan kalau ada sesuatunya. Dia memikir sejarah. Mikir sejarah akhirnya
anjing ini jadi idola orang banyak toh. Nah, waktu dia mati, yang memikirkan orang-orang ini. Dan akhirnya dia pasti masuknya ke ranah pikiran manusia. Kalau pohon itu karena orang yang semasa hidupnya di saat melakukan kesalahan ataupun mempunyai pendirian itu tidak mau diingatkan orang. Itu jadinya pohon. Kalau batu ya sampean tahu sendiri, keras kepala. Jadinya batu. Kalau hanya mengikuti hawa nafsu mungkin ya jadinya kambing atau apa. Nah, di sini sebenarnya yang kita mencari kesejatian ini adalah cuma orang hidup itu mencari prosesnya ini. Makanya orang yang mempunyai sejarah dalam hidupnya itu bisa untuk bekal dalam kematiannya, untuk menuju kembalinya ini. Kalau ini tidak bisa menunggu, nggak ada orang yang memikirkan dirinya, ini akhirnya apa? Nempel di pohon. Itu bukan setan itu jiwa orang yang tidak bisa kembali lagi nih, dalam prosesnya ini. Karena dalam Jawa itu jelas, oh itu nalar kok. Sampan lah belum punya anak gitu. Sampan pasti ngomong dulu, saya pengen punya anak ya, agar nanti umur segini biar kita dapat ini, kita jadi ini. Lah dari angan-angan sampan kan timbulnya kerasa karena ada istri sampean. Nah ini kasih sayang kan, kalau tidak kasih sayang tidak mungkin mau. Ya, dari kasih sayang ini tidak mungkin itu saja, pasti ada namanya jin, hawa nafsu. Di situ sampai lagi proses membuat anak, penciptaan. Akhirnya lahir dunia. Lah lahirnya kita ini tujuannya tergantung yang melahirkan. Jadi orang hidup itu sebenarnya simpel, kalau bahasa orang Jawa itu paling simpel. Kalau pengen tahu tujuanmu hidup, tanya ke orang tuamu. Kamu dulu dilahirkan, orang tuamu itu pengen kamu jadi apa? Pasti semua orang tua itu tidak ada anaknya jadi penjahat. Pasti jadi orang baik, sukses ya toh. Iya. Ini berarti tujuanmu cuma itu. Selain tujuanmu mewujudkan apa yang dicita-citakan orang tuamu, urip iku urip tujuan. Kamu hidup itu harus melaksanakan ritme kehidupan, dan ritme kehidupan itu orang hidup harus menghidupi. Itu namanya urip urip. Jadi tidak untuk diri sampan sendiri. Sampan setidaknya ya berguna untuk sendiri, berguna untuk keluarga, berguna untuk masyarakat dan yang lainnya. Itu namanya baru urip kalau orang Jawa, baru hidup orang itu. Kalau masih mementingkan dirinya sendiri, menghidupi dirinya sendiri, itu namanya batang urip ya orang Jawa. Kita ini ragai kayak batang gitu, tidak ada gunanya gitu. Lah kalau orang cuma puntang panting ini lama-lama ya lahir mau jadi apa? Dia pun pasti kembalinya tidak bisa. Makanya orang Jawa itu menghargai leluhurnya luar biasa. Dan itu sebenarnya cara leluhur dulu agar beliau semua ini dikenang terus oleh anak cucunya. Sampai itu dengan kayak sesajian ibaratnya malam Jumat. Sampai itu secara tidak langsung mengingat. Nah, ini cara mengingat sampean ini membantu orangnya untuk kembali lagi ke ini. Kan yang masuk di sini bukan apa itu karena sejarahnya, teman. Karena ini diingat lagi, tahu sejarahnya, akhirnya diketahui cucunya, wah, mbahku gini. Akhirnya mengikuti jejaknya, ya ini lahir lagi. Karena sebenarnya yang di situ itu bukan kok tipisan, yo banyak sendiri itu. Namanya jiwa itu tidak pernah mati. Yang mati lah raga, ada ukurannya, ada umurnya kan. Sebenarnya itu kalau sampean pengen paham yang namanya ilmu sangkan paran dumadi. Jadi dari mana kita asal, dari situ juga kita akan kembali. Kalau kamu
menjadi penduduk surga, kalau bisa ya kembalilah ke surga. Sebagai wujud apa? Manusia yang paling kuasa itu manusia. Paling enak sendiri. Kalau jadi hewan kita susah. Jadi pohon ya susah. Sebenarnya itu kalau wejangan Jawanya, itu wejangan simpel, tapi ya memang seperti itu adanya. Itu kalau keyakinan Jawa. Kalau keyakinan yang lainnya ya saya sendiri kurang paham. Karena yang saya pelajari adalah dari Jawa. Makanya kita itu yang penting hidup itu berbuat kebaikan kepada diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Itu sebenarnya tanggung jawab kita ataupun tujuan kita dihidupkan. Karena setiap orang hidup itu pasti memiliki tujuan dalam kehidupannya. Ataupun sampai dulu kalau memang diikuti oleh para leluhur sampai meneruskan perjalanan leluhur yang belum kesampaian. Ini meneruskan ini bisa berwujud dharma, bisa berwujud karma. Kalau leluhur sampan dulu orang jahat lahir sampan akhirnya kena menjalani karma, hasil perbuatan dari yang lalu. Makanya ada orang mau berusaha apa kok susah terus lah itu loh. Itu sebenarnya sudah jalani karma. Tapi kalau menjalani dharma tanpa nanti pasti bisa berjuang untuk yang lain. Itu sebenarnya penjabaran sedikit dari ajaran Jawa. Mungkin ada lagi tanyakan. Berarti perjalanan di dunia ini berarti agar bisa balik ke asalnya ya baik hati ya, kasih sayang itu. Iya, makanya orang Jawa dinamani Gusti. Bagus sing ati. Bagus sing ati, yang sira nduweni bagus sing ati. Moko ya sampean ki cedhak karo Gusti sing tenanan. Masalahnya apa? Yang jadi ukuran untuk kembalinya orang itu sebenarnya kok bukan keyakinannya, bukan agamanya, bukan sukunya, bukan kelakuannya. Makanya ajaran Jawa ki adanya apa? Kasih sayang, tata krama, adab ya. Enggak ungguh. Wes itu. Karena ini modalnya nanti untuk kembali. Sebenarnya cuma itu. Kalau kita hanya membahas keyakinan sama ini, yang sebenarnya kita sendiri tidak tahu tujuannya, sama aja bohong. Beneran banyak itu. Kalau sampai bisa kok itu membuktikan. Orang itu kalau yang meninggal itu ada, ini kan batu nisan, dia duduk di atas nunggu penyempurnaan. Itu bener kalau sahabat pengen tahu sama sendiri gimana. Jangan wirid meditasi yang gini nanti sampai dengar dan minta orang tolong dan ini itu mau penyempurnaan untuk disempurnakan. Dia tidak tahu jalan itu sebenarnya. Lah kalau ini nempel di pohon kan dikira ada hantunya pohonnya. Ada hantu, padahal itu orang mau minta tolong untuk disempurnakan. Nah, pemahaman itulah yang sekarang justru hilang dari budaya kita ataupun ajaran anak cucu kita yang harusnya kita kembalikan. Orang tahu itu aja kan sebenarnya hidup pasti dia nggak berani melakukan kesalahan. Kalau paham itu. Tapi kalau udah paham kan seenak sendiri, dikira semuanya kan benar ya. Itu sebenarnya ajaran dari para leluhur-leluhur kita. Oke, ini dari penjabaran saya sedikit. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selalulah berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, berbuat kebagusan dalam hidup kita, agar kita yang asalnya sekarang jadi seorang manusia nanti kelak apabila diberi kesempatan kelahiran kembali kita tetap menjadi seorang manusia yang selalu berdharma bakti kepada yang lainnya. Ini hanyalah pembelajaran buat kita semua agar kita selalu hidup dengan saling asih asuh dengan yang lainnya dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Karena yang menjadi ukuran orang hidup itu adalah adab
tata krama, welas asihnya. Dari saya terima kasih, Masnya juga terima kasih. Semoga bermanfaat buat semuanya. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi.